Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas G UIN Sultan Syarif Qasim, Riau. Sekarang saya akan membahas mengenai aturan rujukan. Yang pertama, sistem tradisional. Daftar rujukan dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Sistem tradisional juga dikenal dengan nama sistem Chicago. Referensi dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya yang dieditori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasikannya. Beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell and Moore. Yang pertama, bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung. Yang kedua, bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapat selahan. Ketiga, bila referensi-referensi kedua yang tidak langsung dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak disela. Terakhir, bila referensi-referensi dilakukan oleh lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Selanjutnya, catatan akhir. Pereferensian dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki sistem tradisional mulai perlahan ditinggalkan. Sebagai penggantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Selanjutnya, sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus yang pertama ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Yang kedua, didaftar sekali dalam daftar referensi atau daftar kepustakaan. Selanjutnya, pereferensian dalam teks. Sistem Harvard terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti oleh nomor halaman bila diperlukan. Nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang diapit dengan sepasang tanda kurung. Referensi dalam teks hendaknya meliputi yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis. Yang kedua, tahun publikasi. Yang ketiga, nomor halaman. Selanjutnya, pereferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel, koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Selanjutnya, daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi biasanya diberi judul referensi. Selanjutnya, daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. Yang kedua, tahun penerbitan diikuti sebuah tanda koma, tidak diberi tanda kurung. Yang ketiga, judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma. Huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Yang keempat,
nama penerbit yang diikuti satu tanda koma. Lalu yang kelima, tempat penerbitan diikuti sebuah tanda titik. Selanjutnya, daftar pustaka untuk artikel jurnal. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. Kedua, ampersand yang menghubungkan kedua penulis. Tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. Ketiga, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberi tanda kurung. Keempat, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Judul jurnal. Yang kelima, judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keenam, volume jurnal. Yang ketujuh, nomor edisi. Yang kedelapan, nomor halaman dan artikel diikuti sebuah titik. Selanjutnya, daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. Yang kedua, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberi tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya yang keempat, nama majalah diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata majalah ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, tanggal dan bulan penerbitan. Yang keenam, nomor halaman majalah diikuti sebuah titik. Selanjutnya, daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik disusun dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial penulis. Yang kedua, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberi tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keempat, judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, volume jurnal. Yang keenam, halaman. Yang ketujuh, tanggal, bulan, dan tahun pengaksesan. Yang kedelapan, URL dengan seluruh alamat yang diikuti sebuah titik, tidak bergaris bawah. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.